Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung. Oke, tema kita hari ini masih seputar dengan indikator dan ini masih di tren indikator. Dan teman-teman sekalian, sekaligus kita hari ini akan membahas 3 indikator tren tentunya. Dan ini adalah pengembangan dari moving average sebelumnya ya. Jadi ini ada pengembangan dan kita akan membahas sekaligus 3 buah indikator dan bagaimana fungsinya dan penggunaannya. Kita akan sama-sama mengeksplornya pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, saya sampaikan kembali lagi bahwa materi yang saya sampaikan ini hanya sebagai bahan edukasi buat teman-teman yang baru mengenal dunia perdagangan, juga mungkin masih yang sudah mulai bergabung cukup lama. Oke, mari kita sama-sama belajar dan saya ingatkan kembali bahwa perdagangan untuk produk yang mengandung daya ungkit atau leverage mengandung tingkat resiko ya. Jadi teman-teman tolong digarisbawahi bahwa dalam berdagang, dalam sektor apapun, mau secara konvensional maupun secara virtual, resiko adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil keputusan untuk berdagang dan masuk ke dalam pasar, harap perhatikan kisaran resiko yang kita tempatkan untuk setiap perdagangan ya. Karena bagaimanapun hasil akhir akan Anda akan berhasil mendapatkan keuntungan atau Anda akan mendapatkan kerugian atau hasilnya draw. Itu adalah 3 kemungkinan di dalam melakukan perdagangan. Teman-teman, nanti sepanjang saya webinar apabila terdapat gangguan dari pihak saya, tolong saya dikonfirmasi dan diberikan informasi supaya saya dapat mencek kembali perangkat yang saya gunakan. Tetapi apabila gangguan dari Anda, semoga juga diperhatikan takutnya informasi perangkat yang saya sampaikan tidak jelas. Dan apabila terdapat pertanyaan nanti, tolong diketik aja di saya ya teman-teman yang memiliki keperluan atau ide untuk webinar mendatang juga bisa dituliskan di sana untuk saya jadikan masukan untuk materi webinar berikutnya ya. Oke, siap-siap. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan membantu Anda untuk memahami materi yang kita sampaikan pada hari ini sesederhana mungkin, supaya informasi yang saya sampaikan bisa tersampaikan ya nanti dengan baik. Oke, materi kita pada hari ini ada 3, yaitu mengenai moving average envelope, kemudian ada Kerner channel, kemudian ada Bollinger Band. Dan 3 indikator yang saya bahas pada sore ini itu adalah pengembangan dari moving average ya teman-teman. Ini adalah pengembangan dari moving average. Oke, kita langsung saja apa yang dimaksud dengan moving average envelope atau amplop ya. Oke, jadi amplop rata-rata bergerak adalah garis yang diplot pada persentasi tertentu di atas dan di bawah harga rata-rata bergerak. Jadi pengaturan defaultnya adalah menggunakan simple moving average periode 20 dengan besaran amplop yang ditetapkan adalah 5% dari periode 20 tersebut. Nanti dalam perkembangannya nanti ada yang mencoba menambahkan 20% ya. Nanti akan saya jelaskan secara rinci nanti.
Oke, ini ada tampilan dari moving average. Ini moving average biasa ya teman-teman. Ini yang saya gunakan adalah moving average 20. Nah teman-teman, dengan mengandalkan MA sebenarnya untuk menentukan signal perdagangan itu relatif mudah dan gampang ya. Tetapi yang dipertanyakan adalah konsistensi dari pedagang tersebut atau trader tersebut untuk mempertahankan strategi tersebut. Sebenarnya dengan menggunakan MA saja kita sudah bisa mengambil satu keputusan untuk masuk pasar dan keluar pasar ya teman-teman. Itu simpelnya begitu. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan metode yang ribet, dengan MA saja kita sudah bisa masuk dan keluar pasar. Teman-teman, perdagangan yang kita lihat dari menggunakan MA ini, dari tampilan ini saya gunakan MA 20 pada mata uang USD JPY. Jadi ini adalah pasangan mata uang yen. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini kita memiliki beberapa kali entry posisi di mana teman-teman sudah jelas bahwa penggunaan MA sangat simpel. Kita hanya cukup memperhatikan pergerakan harga berada di atas atau di bawah rata-rata pergerakan. Oke, apabila rata-rata pergerakan di atas grafiknya di atas rata-rata pergerakan dan slope-nya menuju ke sisi utara, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa tren yang sedang terjadi saat ini adalah tren naik. Begitu pula apabila harga bergerak di bawah line MA pergerakan 20 yang saya contohkan ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tren sudah ke sisi bawah. Nah, dari ilustrasi gambar yang saya berikan di sini, saya ada kasih panah di sini, panah biru, panah hijau menggambarkan potensi untuk masuk pasar, dan panah orange ini adalah potensi untuk menjual. Nah teman-teman, dalam konteks tren yang kita lihat bahwa kalau kita secara simpel saja tanpa memperdulikan apapun, hanya berdasarkan dan mengandalkan MA saja, maka minimal di sini kita memiliki 5 kali transaksi yang benar dan 2 kali transaksi yang salah. Nah, 2 kali transaksi yang 5 kali transaksi yang benar di sini. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini, ketika terjadi breakout dan harga bergerak di atas line MA, nah itu adalah tanda awal kita memasuki posisi. Nah, ini adalah posisi pertama yang menghasilkan. Kemudian kita keluar ketika harga sudah mulai menyeberangi MA20. Oke, disitulah saatnya kita keluar. Tetapi ketika saatnya kita keluar, kemudian kita melakukan counter trend, oke, mungkin posisi yang kita counter trend di sini kita mengalami kerugian karena kita melawan tren. Padahal di sini ternyata informasi yang diberikan MA kita suruh jual, ternyata ini hanya sebuah koreksi. Oke, mungkin posisi jual kita ini salah nanti ya. Dan akhirnya harga kembali ke atas pergerakan rata-rata 20, kemudian kita bisa ambil kembali posisi buy. Ini adalah posisi yang benar. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 posisi yang benar, dan kita anggap yang counter trend ini adalah 2 posisi yang salah. Oke. Jadi ini cara simpelnya menggunakan MA dalam membantu kita untuk melihat tren yang lebih panjang. Oke, ya saya sarankan kalau menggunakan MA sebaiknya menggunakan periode yang lebih besar ya tentunya. Periode yang lebih besar itu jauh lebih baik. Oke, itu yang saya tadi bicarakan bahwa trader yang memiliki disiplin yang tetap menggunakan sistem untuk menikmati kemenangan besar diragukan eksistensinya. Saya menemukan banyak ada beberapa trader atau pedagang yang menggunakan MA yang secara konsisten menghasilkan ya. Tetapi yang dipertanyakan bahwa MA ini sering memberikan false signal apabila kita menggunakannya pada periode waktu yang lebih kecil di mana fluktuasi harga lebih gampang menciptakan whipsaw, kenaikan harga yang mendadak dan kenaikan harga mendadak naik maupun mendadak turun ya. Kadang-kadang itu yang mengecewakan apabila kita menggunakan periode yang lebih kecil.
Oke, ini kita bahas MA. Terus apa hubungannya dengan envelope, dengan amplop ini? Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, teman-teman, dari samping ini teman-teman bisa lihat ini adalah MA yang dikembangkan menjadi envelopes ya. Jadi kegunaan dari moving average envelope ini adalah untuk membatasi perdagangan whipsaw ya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa whipsaw adalah suatu pergerakan harga yang mendadak naik kemudian mendadak turun. Itu namanya whipsaw ya, atau gergaji ya. Kayak orang gergaji kayu ya. Mungkin saya sudah membahasnya pada webinar sebelumnya. Nah, itu untuk menghindari hal tersebut ya. Itu kegunaan dari moving average envelope. Yang teman-teman lihat di sini, envelope ini adalah pengembangan atau penambahan nilai MA20 ditambah 5%. Sehingga kita akan mendapatkan garis atas 5% dari rata-rata garis biru yang tebal ini. 5% di atas, 5% di bawah. Oke. Itu namanya envelope, penambahan 5% ya. Baik, perdagangan hanya akan diambil atau dilakukan atau kita akan masuk pasar saat harga bergerak melalui garis filter yang 5% tadi ya. Karena dua garis filter yang warna biru kecil dan warna merah kecil itu selalu bergerak dalam rentang gerakan MA kan gitu ya, bagian atas dan bagian bawah. Nah, signalnya untuk masuk pasar yaitu ketika harga benar-benar melewati garis biru kecil, yaitu yang 5% ini di atas MA20. Kalau candlenya close di atas garis kecil yang notabene adalah 5% dari garis biru yang besar, maka itu saatnya untuk masuk pasar. Berikutnya, kalau harga atau candle menembus MA20 dan berhasil tutup 5% di bawah garis biru, yang notabene di sini adalah garis merah, nah itu adalah saatnya untuk masuk pasar gitu ya. Saatnya masuk pasar. Sepanjang harga bergerak di dalam rentang 5%, itu saatnya mengindikasikan bahwa tren yang terjadi konteksnya adalah konteks turun dan sebaliknya juga demikian ya. Nah, ini adalah rumusannya teman-teman. Untuk uppernya, untuk garis atasnya adalah 20 simple moving average ditambah dengan perkalian dari 20 hari dikali 0,25 atau 25% atau 2,5%. Tetapi di sini saya menggunakan 5% ya. Yang di sini saya gunakan 5% supaya garisnya lebih tebal ya, lebih tebal. Nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di dalam perdagangan bahwa untuk memfilter benar nggak sih harga ini menembus MA dan bisa dijadikan indikasi untuk masuk pasar, maka kita perlu menambahkan satu parameter lagi yaitu penambahan dengan 5% ya. Nanti kita di dalam MA biasa juga kita bisa tambahkan levelnya ya. Tergantung levelnya mau berapa besarannya. Nanti saya akan kasih contoh ketika saya buka di dalam MetaTrader nanti ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah saya penambahan ulang ya. Tadi teman-teman sudah melihat penambahan garis tipis yaitu 5%. Nah, sekarang saya besarkan jaraknya menjadi 20% ya. Jadi penambahan ini 20% sepertinya ini sudah mirip-mirip dengan Bollinger Band ya, teman-teman, 20 ya. Tetapi cara perhitungan Bollinger Band tentu berbeda dengan envelope ini yang hanya menambahkan persentasi dari pergerakan rata-rata MA-nya yang 20. Nah, sekarang saya menambahkan menjadi 20% pada sisi atas dan sisi bawah, maka dia akan menjadi band ya, band atas dan band bawah. Nah, tujuan dari penggunaan ini tentu saja adalah untuk mengidentifikasi dari tren tersebut, apakah dia memasuki tren naik atau tren turun. Teman-teman sekalian, nah tentu saja indikator ini digunakan untuk
perdagangan jangka panjang juga bisa digunakan dalam perdagangan jangka pendek. Dan mungkin juga kita perlu menambahkan indikator yang lain sebagai filternya, menandakan apakah posisi harga bisa kita counter memasuki level jenuh jual dan jenuh beli. Misalnya kita menggunakan indikator osilasi ya teman-teman sekalian untuk mengidentifikasikan order book dan oversold nanti ya gitu ya teman-teman, untuk menandakan titik jenuh beli maupun titik jenuh jual ya, overbought dan oversold-nya nanti ya teman-teman. Nah, ini yang saya tambahkan 20% yaitu untuk mendapatkan point entry counternya teman-teman sepanjang harga ini bergerak di dalam MA20, dan teman-teman juga bisa tambahkan filternya yang tadi 5% juga yang 20%. Jadi yang 5% adalah untuk entry perubahan tren, dan yang 20 adalah untuk exit entry maupun untuk counter trend. Dan tentu saja ini butuh pemahaman grafik secara price action ya teman-teman. Jadi karena indikator ini sifatnya hanya membantu kita untuk mendeteksi tren yang saat ini berlangsung gitu ya. Nah, misalnya pada contoh bagian yang saya tampilkan di sini, teman-teman, bagian USD, GPY dengan rata-rata pergerakan 20 hari dan amplopnya saya tetapkan sebanyak 20% dari garis tengah, di atas dan di bawah. Sebagian besar waktu kita ketika harga menyentuh garis amplop, biasanya harga berbalik ya, bisa lihat di sini. Tetapi ada kalanya bahwa dia tidak berbalik kalau memasuki tren besar. Oke, jadi dia bergerak di luar amplopnya gitu ya. Dalam konteks tren yang tidak ekstrim, dia akan berfungsi dengan baik ya. Tapi dalam konteks tren yang ekstrim, fluktuasi yang tinggi, dia bisa jebol juga ya, menandakan penerusan tren ya. Tetapi sepanjang dia bergerak di dalam band bawah, maka itu adalah trennya tren turun. Oke, itu adalah moving average envelope atau amplopnya ya, saluran harga secara dynamic. Baik teman-teman, ini adalah pengembangan dari MA ya. Nanti kita pasang MA, kita bisa tambah levelnya ya. Ibaratnya seperti moving average envelope, dan itu tergantung dari aset atau jenis mata uang atau komoditas yang kita perdagangkan. Jadi besaran range harian itu akan mempengaruhi besaran band-nya ya. Mungkin kalau kita gunakan 20% untuk produk yang memiliki fluktuasi yang tinggi dan likuiditas yang besar seperti emas maupun cross pair yang besar atau pasangan mata uang eksotik, mungkin 20% kurang gitu ya. Karena fluktuasinya tinggi, satu hari range-nya bisa di atas 300, 400 atau 500 ya. Tentu saja 20% itu kurang. Namun 20% itu justru bagus gitu ya, untuk menandakan bahwa harga sudah memasuki tren kuat gitu ya, kira-kira bacanya seperti itu. Di akhir penjelasan saya ini nanti saya akan tampilkan di MetaTrader perbandingan dari moving average envelope, kemudian ada Kellner Channel, kemudian ada Bollinger Band. Nah, mana yang mau kita pilih nantinya ya, kira-kira begitu. Oke, selanjutnya kita melihat di sini adalah envelope. Teman-teman lihat di sini. Nah, di logikanya di balik dari indikator ini teman-teman bisa baca di sini. Nah, logika di balik amplop ini menyatakan bahwa keserakahan dari pasar, dari pedagang akan mendorong harga ke titik ekstrim, yaitu di luar ya. Mendorong ke titik ekstrim pita atas dan pita bawah nanti, di mana harga seringkali stabil kembali dan bergerak ke tingkat yang lebih realistis ya. Ada garis tengahnya yang saya tidak buat di sini. Oke, kalau saya buat garis tengah kan kira-kira seperti ini ya. Oke, kalau saya tambahkan garis tengah, ini saya langsung 20 atas 20 bawah, saya tidak membuat garis mediannya. Teman-teman bisa tambahkan mediannya nanti, nggak apa-apa. Nah, yang jelas bahwa pergerakan harga ketika harga sampai di garis atas atau garis bawah itu adalah menggambarkan keserakan pasar. Dengan jarak 20% di dalam contoh yang saya berikan di sini adalah untuk indeks SP500 atau USA 500. Teman-teman bisa melihat di sini saya ada kasih
logo warna bulat di sini, circle-nya di sini, itu menandakan pasar yang serakah yang mendorong harga ke titik ekstrim. Oke. Nah, sesudah mencapai titik ekstrim, mungkin nanti akan muncul candle kecil, akan muncul candle pin bar dan sebagainya yang akan pada akhirnya akan membawa harga kembali ke harga yang stabil atau harga yang netral atau kembali ke garis mediannya, garis tengahnya. Dalam hal ini kita menggunakan MA simple 20 hari kalau kita membukanya pada time frame daily ya tentunya. Oke, selanjutnya kita lihat ketika harga menyentuh ban atas, ini adalah ban atas ya, yang warna biru ini adalah ban atas. Aset mungkin berada pada level jenuh beli, overbought. Oke. Keserakan harga yang didorong oleh pedagang yang terlalu antusias dan bersemangat untuk membawa harga naik tentu ada batasnya. Oke, tentu ada batasnya atau memiliki titik jenuhnya. Biasanya dia akan menempel pada garis ban atas dan garis ban bawah. Gitu ya. Dan ini juga berlaku nanti untuk Kellner Channel maupun untuk Bollinger Band. Gitu ya. Itu berlaku juga, sama berlakunya. Karena ini adalah 3 indikator yang dikembangkan dari pergerakan rata-rata bergerak simple, yang sederhana. Oke, sebaliknya ketika harga aset atau sekuritas menyentuh pita bawah dan berbalik ke atas, sekuritas mungkin berada pada level oversold. Nah, dalam hal ini teman-teman ada baiknya kita menambahkan satu indikator filter pada jendela bawah. Teman-teman bisa gunakan RSI, stokastik, CCI, ATR ataupun apapun namanya, bahwa itu MACD maupun OSMA dan sebagainya, itu untuk menguatkan ya, menguatkan entry, menguatkan pembacaan tren supaya signal yang dihasilkan untuk masuk pasar itu lebih valid ya, karena ada 2 alat atau 2 katalis yang memfilter tren apakah benar nih memasuki masa jenuh. Tetapi kalau teman-teman tidak mau menggunakan indikator, cukup dengan moving average envelope, maka teman-teman harus memperhatikan tingkat support dan resisten maupun pada tingkat supply dan demand ya gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti baru tampil di dalam MetaTrader ya, supaya saya bisa gambar-gambar karena ini bentuknya template gitu ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, sayangnya kadang-kadang ini kalau kita menggunakannya pada periode yang kecil, ini bisa memberikan signal palsu ya ketika harga terlalu banyak fluktuasi dalam rentang harga yang di mana likuiditas yang tersedia sangat tipis. Nah, itu bisa cenderung memberikan signal palsu atau false signal ya. Dengan menerapkan amplop ke rata-rata bergerak, beberapa perdagangan whipsaw dapat dihindari. Oke, teman-teman sudah sering mendapati kejadian whipsaw itu terjadi ketika ada data ekonomi dalam kalender yang bagus maupun tidak bagus, maupun karena ada sentimen yang berlaku di pasar untuk ketika pasar sedang sideways, sedang tidak tersedia likuiditasnya di situ, kadang-kadang ada pergerakan besar. Ya nanti akan menghasilkan whipsaw atau menghasilkan false breakout dan sebagainya. Nah, ini fungsi dari moving average envelope yang sudah kita tambahkan 20% ke sisi atas dan ke sisi bawah adalah untuk menghindari whipsaw tersebut ya. Dan ini baik digunakan pada periode besar ya, di 4 jam, di daily dan sebagainya. Tetapi kalau untuk time frame yang lebih kecil, maka cenderung akan memberikan false signal ya. Karena dia akan sangat sensitif dengan MA20 di dalam membuat pita atas dan pita bawah, akan gampang sekali terjadi yang namanya overbought dan oversold, dan kadang-kadang kita terkecoh. Oleh karena itu teman-teman, sebuah saran saya adalah untuk memperhatikan apakah kondisi harga sudah mengalami perubahan minat dalam bentuk breakout seperti yang saya gambarkan di sini atau tidak gitu ya. Jadi ini secara price action kita melihat harga secara real time, membaca harga secara harga yang segar gitu ya. Jadi indikator itu kita tempatkan pada tempatnya, pada yang cara membaca indikator secara benar. Yang pertama adalah kita utamakan dulu harga fresh-nya ya,
harga yang segar, bukan harga lampaunya ya, yang terjadi saat ini. Itu penting sekali untuk diperhatikan. Oke, jadi kita bisa menggunakan filter breakout, pullback dan sebagainya ya teman-teman. Dan biasanya harga yang kembali kepada garis tengah itu bisa sebagai area pullback ya, karena kita menggunakan MA20 dalam hal ini. Oke, perlu menggabungkan teknik dengan indikator lain untuk menghasilkan kombinasi yang bermanfaat. Oke, teman-teman yang terbiasa dengan indikator Windows sebagai osilasi, RSI, stokastik dan sebagainya itu sangat bagus dan sangat disarankan untuk menjadikan envelope ini lebih berdaya guna ya gitu ya. Oke, teman-teman, kita sudah membahas envelopes. Saya sambung di Keltner Channel. Ini adalah pengembangan dari Keltner. Tidak berbeda jauh, tetapi di dalam Keltner Channel dia menggunakan exponential moving average. Yang tadi itu menggunakan simple moving average. Oke, dengan menambahkan persentasi. Sedangkan si Keltner ini menggunakan exponential moving average dan dia menggunakan penambahan 2 kali ATR ya, average surance ya. Jadi dia menggunakan ATR bukan persentasi. Adalah 2 ditambah 2 kali ATR secara plus maupun secara minus. Oke. Nah, biasanya dia menggunakan EMA exponential moving average 20 periodenya, kemudian dia menggunakan ATR biasanya antara 10 dan 20 ya yang digunakan ATR-nya ya untuk mendapatkan garis ban atas dan garis ban bawah. Oke, mirip-mirip sama bentuknya tetapi kalkulasinya berbeda. Oke ya, sama-sama berbentuk Bollinger Band, sama-sama menggunakan pita atas dan pita bawah. Dan ini sekali lagi ini adalah pengembangan dari rata-rata pergerakan. Yang pertama tadi adalah menggunakan simple dan yang ini menggunakan eksponensial ditambah dengan ATR. Oke, dengan ATR. Nah, untuk materi ATR ada di lain waktu ya. Karena untuk bulan Februari dan di awal bulan Maret, saya masih akan membahas tentang indikator. Supaya teman-teman melek semua ya terhadap indikator fungsi dan kegunaannya. Oke, dan perlu saya tambahkan lagi bahwa pada bulan Maret nanti jam untuk webinar saya majukan 1 jam ke depan, jadi di jam 5 ya, karena kalau saya gunakan settingan jam 6, banyak teman-teman yang berhalangan untuk mengikuti webinar, mungkin karena jam waktunya untuk maghrib ya, jadi kurang cocok ya. Jadi ini saya tambahkan untuk bulan depan, karena ini jadwalnya saya sudah set, dan untuk bulan Maret, bulan April itu jamnya sudah jam 5 ya, dan ini adalah pemberitahuan saya. Baik teman-teman, fungsi dan penggunaan dari moving average envelope maupun Keltner channel itu pada prinsipnya adalah sama ya. Nah, saluran Keltner adalah indikator teknis berbasis volatilitas yang terdiri dari 3 garis terpisah ya. Teman-teman sudah bisa cek di sini ada median line-nya ya. Ini ada garis mediannya, ada ban atas, ban bawah. Garis tengah adalah rata-rata bergerak eksponensial, sudah saya jelaskan dari harga ya, yang pada umumnya menggunakan EMA 20 hari. Kalau kita gunakan time frame daily ya, jadi 20 hari. Garis tambahan ditempatkan di atas dan di bawah MA ya. Oke. Pita atas biasanya ditetapkan 2 kali ATR, sudah saya jelaskan di sini. Di atas MA maupun di bawah ya, untuk mendapatkan pita bawah dia kurangi ya, dia kurangi 2 kali ATR. Jadi ini bisa ditempatkan sebagai penempatan target TP maupun target resiko ya, stop loss. Pita mengembang dan berkontraksi saat volatilitas yang diukur dengan ATR, mengembang dan berkontraksi. Oke, gimana sih cara penggunaannya? Nanti saya akan jelaskan. Karena sebagian besar aksi harga, pergerakan harga maksudnya, akan tercakup dalam pita atas dan pita bawah saluran. Jadi sepanjang harga ini bergerak atas dan bergerak ke bawah,
dia akan selalu berada di posisi atas dalam konteks tren naik dan berada di posisi bawah dalam konteks tren turun. Oke, sama ya dengan yang tadi ya. Pergerakan di luar saluran dapat menandakan perubahan tren atau percepatan tren. Nah, maksudnya apabila nanti harga bergerak di luar garis atas atau di bawah garis bawah, maka itu menandakan percepatan momentum ya, percepatan rally, percepatan penurunan ya. Kalau harga misalnya candlenya di luar dari garis luar ini, itu namanya trennya lagi kuat ya, momentumnya lagi kuat. Kalau sepanjang ini masih di dalam band ini ya trennya normal gitu ya. Dan kadang-kadang ada pergerakan yang ekstrim mengangkat harga sampai di luar dari band atas dan bawah. Itu biasanya trennya kuat sekali. Oke, jadi seperti teman-teman lihat bahwa ini orangnya yang membuat indikator ini pengembangan dari moving average envelope ya. Jadi capital channel ini adalah pengembangan dari envelope ya atau dari moving average simple. Tapi dalam hal ini dia gunakan yang eksponensial supaya memiliki MA-nya itu lebih berbobot dibandingkan dengan SMA yang lebih sensitif gitu ya. Oke, jadi ini dia kenalkan indikator ini di dalam bukunya yang berjudul How to Make Money in Commodities. Jadi karena dia menggunakan indikator ini dalam perdagangan komoditas ya. Oke. Baik, teman-teman. Selanjutnya, settingan yang paling umum adalah 2 kali ATR, ada yang pakai 10 ya, dan ada yang pakai 20. Oke. Kalau berarti dia pakai 20 berarti lebih jauh sedikit ya. Kalau dia pakai 10 itu yang normal ya. Dan kalau saya disuruh untuk memakai indikator ini, saya mungkin akan memilih untuk yang 20 ya. Supaya pergerakan harga tetap di dalam koridor harga ban atas maupun ban bawah. Kalau 10 mungkin akan melompat keluar ya, harganya akan melompat di luar ban. Oke, jadi garis tengah ini cukup signifikan karena cenderung bertindak sebagai level pullback selama tren sedang berlangsung. Oke, garis tengah ya, garis tengah berarti MA20-nya dalam hal ini berfungsi sebagai level pullback. Teman-teman bisa lihat di sini garis tengahnya, tentu saja ini sama aja sih sebenarnya dengan yang tadi, dengan moving average envelope sama aja. Kegunaannya yaitu biasanya harga akan pullback. Nah itu dalam konteks tren ya, konteks tren harga akan turun, reject, dan itu harga kembali melanjutkan tren. Dan itu selalu harus ditandai dengan pergeseran minat terlebih dahulu ya, harus ada breakout dulu untuk menandakan pergeseran minat ya. Oke, jadi harga tengah ini sering mengidentifikasikan bahwa itu merupakan area pullback di harga tengahnya ini ya. Ini daerah pullback. Daerah diskon harga supaya kita bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Kira-kira begitu ya. Dalam uptrend, aksi harga cenderung terbatas pada half upper dari channel. Maksudnya ketika terjadi perubahan tren dan harga mulai naik, sudah breakout di sini, maka pergerakan harga cenderung terbatas atau bergerak hanya di dalam koridor ban atas saja ya. Jadi harga cenderung akan bergerak pada koridor ban atas. Yaitu antara garis tengah dan sebagai support dan garis atas sebagai resisten ya. Jadi yang bagian atas sebagai resisten, garis tengahnya sebagai support. Kebalikannya ketika harga bergerak turun di bawah garis tengah, maka garis bawahnya itu akan berfungsi sebagai support dan garis tengahnya akan berfungsi sebagai resisten untuk mendeteksi pullback ya. Dan ini adalah indikator yang dinamis yang bergerak berdasarkan fluktuasi harga ya teman-teman, berdasarkan range-nya ya. Jadi kalau ketika suatu jarak pergerakan harga dalam rentang harga yang berbeda, tentu saja setiap satu berbeda, tetapi harga selalu ada rentangnya ya, ATR-nya ada ya. Dalam downtrend, aksi harga biasanya berada di sekitar bottom half channel ya, yaitu di ban bawah ini ya. Ini menggambarkan tren turun. Sudah saya jelaskan tadi, garis tengahnya berfungsi sebagai resisten dan garis bawahnya berfungsi dengan support. Dan itu tentu saja harus dilengkapi dengan pemahaman price action dan pengetahuan tentang
cara membaca grafik. Dan itu sudah saya sampaikan pada materi-materi sebelumnya, bagaimana kita melihat harga secara price action dengan hanya mengandalkan candle, dan bagaimana kita melihat harga secara grafik dalam bentuk pola atau pattern. Teman-teman yang baru pertama kali untuk mengikuti webinar ini, webinar sebelumnya bisa disaksikan di kanal YouTube ya. Nah, sambil saya jelaskan, nanti ada pertanyaan maupun ada ide tentang materi yang akan disampaikan pada pekan-pekan mendatang, boleh ditulis di kolom ya. Apa yang perlu apa keperluan teman-teman nantinya ya. Baik teman-teman, ini yang terakhir indikator pengembangan dari MA, ini adalah Bollinger Band. Dan ini tentu saja akrab dengan teman-teman dibandingkan dua indikator sebelumnya yang saya jelaskan ya. Siapa tahu ya, siapa saja tahu tentang Bollinger Band, ya kan? Tetapi tidak semua orang tahu Cardinal Channel, tidak mungkin pernah tahu tapi agak asing ya, dan jarang digunakan orang. Padahal itu indikator itu digunakan oleh trader profesional biasanya untuk perdagangan swing, untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Oke, nah sesudah kita membahas tentang envelopes, kemudian Cardinal Channel, kemudian John Bollinger, oke, inilah John Bollinger mengembangkan ide yang lebih brilian ya, lebih bagus lagi gitu ya. Maksudnya adalah penyempurnaan dari kedua channel harga tersebut secara dinamik. Oke, nah yang namanya Bollinger Band, teman-teman tentu saja ini sudah sangat akrab, yang mencakup rata-rata pergerakan sederhana, ini masih menggunakan simple moving average ya. Ini menggunakan simple moving average. Jadi Bollinger Band itu menggunakan simple moving average dengan garis dua standar deviasi. Nah, ini menariknya begini. Yang pertama adalah menggunakan penambahan persentasi dari garis MA yang digunakan, yaitu simple moving average ditambahkan 5% untuk memfilter kapan kita harus masuk pasar. Tetapi ada orang yang mengembangkan kembali envelope itu, dia menambahkan 20% untuk mencari titik jenuhnya atau titik untuk keluar pasar. Oke, itu yang pertama. Simple moving average dengan menambahkan persentasi. Yang kedua, Cardinal Channel menggunakan penambahan 2 kali ATR untuk mendapatkan ban atas dan ban bawahnya. Dia menggunakan eksponensial. Dan yang ketiga ini kembali lagi ke awal, menggunakan simple moving average tetapi dengan menggunakan deviasi. Deviasi adalah pelebaran ya, pelebaran itu namanya deviasi. Jadi ini tiga-tiganya sama-sama merupakan indikator dari pengembangan moving average, tetapi cara perhitungannya berbeda. Oke, cara perhitungan yang berbeda, dan yang ini menggunakan standar deviasi. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah cara penerapan envelope yang tepat secara matematik untuk mencapai jumlah perdagangan yang unggul, karena Bollinger Band dirancang untuk menampung 95% dari pergerakan harga. Oke, nah itu barangkali menjadi salah satu alasan bahwa kebanyakan orang lebih mengenal Bollinger Band daripada kedua indikator yang kita bahas pertama. Lagi pula, kedua indikator pertama biasanya tidak diselipkan di dalam MetaTrader ya. Kedua indikator pertama tidak diselipkan di dalam MetaTrader. Yang diselipkan adalah Bollinger Band. Oleh karena itu memang tidak bisa disalahkan, lebih banyak orang menggunakan Bollinger Band dibandingkan dua indikator sebelumnya. Oke, ini ada usul dari Mas Indra untuk membahas Money Flow Index. Boleh nanti kita jadwalkan ya di bulan depan barangkali ya, kita jadwalkan. Terima kasih untuk masukannya untuk Money Flow Index. Baik teman-teman, oke. Apalagi ya? Bagaimana Bollinger Band bekerja? Nah, teman-teman, selain menggunakan Bollinger Band, teman-teman bisa menambahkan filter yang lain ya untuk memperjelas tren yang sebenarnya. Barangkali candle-nya teman-teman bisa menggunakan candle Heikin Ashi ya.
itu juga jauh lebih bagus karena akan memberikan filter yang lebih kuat bagaimana pergerakan candle Heiken-Ashi di dalam Bollinger Band. Itu mungkin kelihatannya lebih sempurna ya untuk mendapatkan satu input yang lebih bagus ya. Kalau teman-teman mau menggantikannya dengan dengan Heiken-Ashi, lebih bagus lagi gitu ya, lebih bagus lagi. Ini hanya sebuah saran ya, tetapi di dalam untuk membaca dari Bollinger Band itu sendiri, teman-teman juga bisa menambahkan indikator bawah ya, pada jendela bawah dengan osilasi misalnya ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, ketika pita mengencang atau menyempit, yang biasa saya sebut sebagai leher botol ya, biasanya kalau sudah menyempit kayak leher botol kan gitu kan, itu adalah menandakan fase di mana terjadinya konsolidasi. Oke, contohnya di sini ya teman-teman bisa melihat di sini ban atasnya rata, median line, kemudian ban bawahnya juga rata. Jadi terjadi penyempitan. Ya, saya sebut ini sebagai tutup botol. Jadi mana harga itu kembali normal dari tren yang berlaku ya. Jadi ya seperti kita ketahui bersama bukan, kalau ketika terjadi tren yang besar bahwa tren itu tidak akan terus melanjutkan pergerakan, selalu ada jedanya di situ ya. Ya kan? Ketika terjadi pergerakan besar hari ini biasanya besoknya agak surut gitu ya. Atau lusanya agak surut dan terjadi konsolidasi di mana harga kemudian bergerak rata seperti itu ya. Itulah yang membuat penyempitan dari ban atas dan ban bawah. Oke, dan saya menggambarkannya sebagai leher botol untuk moving average ini ya, kayak sosis gitu ya. Oke, hal ini meningkatkan kemungkinan pergerakan harga yang tajam kedua arah. Oke, teman-teman, ketika harga ini menyempit atau Bollinger Band yang menyempit dan terjadi konsolidasi, justru itu adalah masa penantian bagi kita, terutama bagi trend follower. Oke, nah bagi scalper ini merupakan kesempatan untuk buy dan sell ya, karena dia memiliki ukuran harga tinggi yang kurang lebih sama dan harga rendah yang kurang lebih sama, dan ini memang adalah zonanya scalper, zonanya konsolidasi berlangsung gitu ya, zona konsolidasi berlangsung, dan ini terjadi ketika sudah terjadi pergerakan besar dan harga mulai stabil kembali. Nah, hati-hati dengan kondisi ini teman-teman, karena di sini akan terjadi pemekaran pada indikator ini. Apakah dia mekarnya ke sisi atas nantinya ya, atau dia nanti mekarnya ke sisi bawah. Kalau dia mekarnya ke sisi atas, dia harus balik seperti ini ya. Begitu juga sebaliknya ya, kalau dia terjadi mekar sebelah bawah, nanti ini harus mekarnya sebelah sini. Karena biasanya sesudah konsolidasi pasti akan terjadi penerusan tren atau pembalikan tren, kan begitu ya. Dan kita harus respect ketika harga sudah konsolidasi sehari dua hari berarti kita sudah harus alert ya, harus sudah mulai waspada. Dan tidak terbatas bahwa teman-teman juga bisa menggunakan trend line ketika terjadi penyempitan pada level ini, karena itu akan sangat membantu ya. Baik, oke. Ketika ban terpisah atau pecah dengan jumlah besar yang tidak biasa, volatilitas meningkat dan tren yang ada mungkin akan berakhir. Oke, teman-teman bisa melihat di sini terjadi leher botol. Oke, mungkin memasuki fase konsolidasi, terus ada pergerakan besar seperti ini. Ini bisa menjadi penerusan tren lanjutan, atau kalau ini terjadi pada bottom, ini sebagai awal dari pergerakan tren, teman-teman. Pergerakan dari tren. Jadi justru kondisi di sini adalah kondisi di mana kita harus memperhatikan dengan baik dan seksama. Harga akan melanjutkan atau tidak ya. Sepanjang harga bergerak kembali di atas band besar dan ada pergerakan ke sisi atas, maka ini adalah kesempatan di mana terjadinya imbalance karena harga sudah keluar dari zona konsolidasi pada sisi bawah ini di dalam chart ini.
Harga memiliki kecenderungan untuk memantul di dalam band, menyentuh satu band lalu pindah ke band yang lain. Oke, itu memang adalah hakikat atau hierarkinya dari pergerakan atau tabiatnya harga memang begitu ya, habitnya memang begitu. Naik dan turun, overlapping, sepanjang harga masih berfluktuasi di dalam band atas, maka konteks harganya adalah masih dalam tren naik. Oke, jadi kita dapat menggunakan ayunan ini untuk swing barangkali, untuk membantu mengidentifikasikan target keuntungan potensial. Kelanjutan tren yang kuat dapat diharapkan saat harga bergerak keluar dari band. Ya. Ada kalanya bahwa harga itu keluarnya melebihi band, ya, melebihi band. Namun jika harga segera bergerak kembali ke dalam band, maka kekuatan yang disarankan itu ditiadakan. Nah, ada satu kondisi yang tidak disadari kebanyakan trader yang menggunakan Bollinger Band, yaitu ketika harga sedang konsolidasi, kemudian ada pergerakan mendadak gitu ya, menembus dari band atas atau ke band bawahnya. Sebagian orang berpikir bahwa itu adalah awal pergerakan tren, padahal itu bukan. Teman-teman harus perhatikan bahwa Bollinger Band ketika dia rata seperti ini, ada candle yang mendadak keluar, itu jangan diikuti. Oke, jangan diikuti. Oke, karena kondisi bandnya itu masih rata. Biasanya itu hanya false signal ya. Itu bisa jadi whipsaw juga ya di situ. Nah, ketika harga sudah akan memulai tren, biasanya nanti dia akan mengikuti bias, mulai membentuk bias naik pelan-pelan ya, atau dia membentuk bias yang mulai pelan-pelan turun. Oke, jadi dia nggak ada pergerakan mendadak di dalam konsolidasi, kecuali ada bentuk biasnya ya, bentuk biasnya apakah dia menaik biasnya atau dia biasnya menurun. Ya. Kalau dia rata-rata tiba-tiba keluar besar, itu jangan di follow ya, jangan di follow. Biasanya itu berupa pancingan ya, untuk kita terkecoh di situ. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa modifikasi yang kita bisa gunakan di dalam menggunakan Bollinger Band. Kalau untuk jangka pendek kita bisa gunakan yang 10 hari dengan deviasi yang lebih kecil, mungkin 1,5 ya, 1,5 MA10 ya, MA10. Atau untuk yang medium yang menggunakan 20 atau menggunakan yang long term untuk 50 hari. Jadi bawaan default-nya memang 20. Ya, bawaan default-nya memang 20, tetapi sebenarnya kita bisa mengubahnya ya untuk kepentingan perdagangan kita. Karena intinya patokannya yang diambil adalah MA-nya gitu ya, MA-nya. Jadi kalau untuk trading harian menggunakan 1 jam ya kita gunakan yang default aja, yang standar aja. Untuk 20 jam ya kalau kita gunakan per jamnya. Dan untuk yang standar untuk perdagangan harian menggunakan MA perdagangan daily, kita bisa menggunakan MA10 untuk mendeteksi tren awal gitu ya. Kemudian untuk yang medium untuk mempertahankan posisi beli dan jual kita karena kita menggunakan Bollinger Band 10, maka kita bisa menggunakan yang 20 untuk untuk menahan posisi kita lebih jauh untuk memaksimalkan keuntungan. Barangkali kita juga bisa menggunakan yang 50 hari ya, gitu ya. Nah, terus kalau kita menggunakan variasi dari periode yang berbeda, kemudian apa bedanya kalau kita menggunakan MA biasa? Gitu ya. Ya buat saya itu sama aja sih, karena kalau kita menggunakan MA biasa, itu adalah untuk mencari point entry yang baik, bukan? Nah, dengan penambahan band atas dan band bawah sebenarnya adalah untuk melihat rentang pergerakan harga di atas MA atau rentang pergerakan harga di bawah MA. Itu saja sih fungsinya. Oke. Rentang pergerakannya kira-kira dia mau sampainya di mana gitu ya. Apa trennya cukup kuat, apa dia harganya menempel di garis atas ketika terjadi tren naik atau memang garis harganya cuma bergerak di bandnya aja.
Itu adalah kondisi pasar yang akan memberitahu, karena setiap kondisi pasar pasti akan berbeda nantinya. Oke teman-teman, kita langsung lompat ya di dalam MetaTrader karena waktu kita mungkin tidak tersisa banyak, karena saya menggabungkan 3 indikator sekaligus karena saya melihat ada persamaan di situ ya. Ada persamaannya di situ, cara penggunaannya juga kurang lebih sama meskipun cara pengukurannya berbeda. Tapi intinya ini adalah pengembangan dari rata-rata bergerak, dan ini adalah indikator tren yang menurut saya itu bagus digunakan sebagai acuan tren bagi trend follower, orang-orang yang mengikuti tren dan bukan trading yang intraday ya. Ini lebih bagus untuk yang ya 4 jam ke atas lah ya. Kalau untuk 1 jam itu sudah masuk kategori intraday ya. Dan ini bagus juga buat swing gitu ya. Tetapi ini baik juga digunakan ketika konteks pasar sedang sideways untuk scalping gitu ya. Oke, teman-teman, kita coba lihat di dalam MetaTrader kita. Biar ada variasinya ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 template yang saya buat. Ini semuanya adalah Euro USD daily, Euro USD daily, Euro USD daily. Yang pertama ini adalah envelopes. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah envelopes. Envelope 5% dari MA 20. Meskipun ada orang yang menggunakan MA 14 ya. Yaitu tergantung dari masing-masing. Dan perlu teman-teman ketahui seperti penjelasan di awal bahwa untuk masuk ke pasar dengan menggunakan envelope adalah melihat apakah candlenya itu sudah tutup di luar garis bawah atau ketika mau ambil posisi beli apakah candlenya tutup di atas garis 5%. Itu sebagai sebagai titik entry-nya ya. Oh, di sini tempat entry karena harga sudah menyeberang di bawah 5%. Saya besarkan panahnya ya biar enak dilihat. Oke. Jadi candlenya harus close di luar 5% ke bawah dari MA20-nya. Ini simple ya, simple moving average. Jadi kalau kurang jelas ini saya tambahkan moving average 20, tapi dia simple ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi yang garis putus-putus ini adalah MA20, simple moving average. Yang atas bawah ini adalah 5% dari MA20 tadi ya. Jadi cara bacanya adalah melihat harga close di bawah garis luar 5% atau close di atas untuk buy di sini. Cara bacanya simple, gampang. Tapi seperti saya katakan kita perlu memahami grafik secara price action. Oke, tempat-tempat entry yang bagus ada reject kembali ke MA. Tempat untuk melakukan buy tunggu candlenya close di atas 5% di atas MA 20 kita lakukan buy. Dan ini adalah signal untuk sell ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Harga selalu akan kembali lagi ke tengah ke garis 20. Di sini bisa lakukan penjualan kembali. Ini bisa jual terus sepanjang harga tidak melampaui sisi atas seperti ini. Nah, yang seperti yang saya katakan bahwa ini juga akan memberikan signal palsu ketika harga sudah memasuki masa konsolidasi seperti ini. Oleh karena itu sebagian trader institusional trader dia menggunakan penambahan sampai di level 20. Jadi dikembangkan. Gitu ya. Dia kembangkan lagi untuk mendapatkan kisaran fluktuasi harganya atau deviasinya dalam hal ini seperti Bollinger Band
yaitu untuk mendapatkan proyeksi harganya, range-nya ya, atau dia dalam candle channel dia menggunakan ATR-nya. Berapa sih larinya? Berapa sih larinya harga itu dari garis 20? Nah, itu fungsi dari band-nya ya. Dan ya, tentu saja ini bisa diperlebar, teman-teman. Untuk envelope ini bisa menggunakan barangkali yang kali apa ya, yang pelebaran untuk mendapatkan deviasinya 20% dari garis ya. Ini adalah pelebaran ya, pelebaran untuk mendapatkan titik jenuhnya, oversold-nya di mana, oversold-nya di mana. Itu pelebaran 20% ya, pelebaran 20%. Oke, ini overbought, oversold, ini tren yang sudah keluar menandakan fluktuasi yang besar, dan ini biasanya kalau sudah keluar di luar band ini nanti selanjutnya trennya akan mengikuti. Tapi ingat kembali bahwa harga tengah ini merupakan area konsolidasi. Harga tengah ini pada MA20 biasanya menandakan area pullback ya teman-teman. Sepanjang tidak ada pergeseran minat secara gelombang, dalam konteks ini adalah pada Euro USD, maka harga itu belum turun. Jadi teman-teman juga perlu menandai di mana sih letaknya support, di mana sih letaknya resisten maupun level-level supply and demand itu sebagai kombinasi supaya akurasi dalam melakukan entry lebih kuat ya. Oke, teman-teman juga bisa tambahkan misalnya untuk ini indikatornya bisa pakai RSI, di mana sih benar nggak sih jenuh dia atau harga lagi tren atau gimana ya. Itu penting sekali. Itu sangat berguna ya nanti ya. Oke, itu yang tadi adalah envelope, dan sekarang kita melihat kepada Kettner ya. Kettner itu sama aja ya, fungsinya juga sama, tidak jauh-jauh berbeda. Nah, cuma ini lebih unik karena dia menambahkan 2 kali ATR dan pengurangan 2 kali ATR, yang dimana ATR adalah average to range, di mana orang biasanya menggunakan untuk menempatkan target dan trailing stop ya biasanya ya. Nah, biasanya kalau secara kasat mata kita bisa menggunakannya dengan menggunakan gelombang ya, teman-teman. Misalnya dalam hal ini, contoh ini misalnya dia masuk di sini, harganya di garis tengah, ini merupakan exponential moving average. Dia bisa melakukan entry di sini sepanjang harga nempel di garis atas, bahkan di luar itu menandakan posisi tren yang kuat, dan garis tengah akan berfungsi sebagai zona support tempat harga pullback untuk melakukan re-entry kembali. Gitu ya. Nah, ketika harga konsolidasi halnya itu juga berlaku, sama juga ya. Sama juga ya, teman-teman. Ketika harga konsolidasi seperti ini, maka kita akan mendapatkan harga rendah yang kurang lebih sama, equal low dan equal high di sini kurang lebih sama. Harus menunggu harga untuk keluar, dan ini adalah zona scalping ya, teman-teman. Jadi ya buat saya kalau kita lihat dari performa dari indikator ini tentu saja sangat bagus dalam menempatkan trailing stop dan sebagainya ya. Jadi ketika teman-teman bisa melakukan buy dan sell dalam konteks harga yang kita lihat sekarang ini, ketika harga sudah menaikkan ke atas ini, sudah breakout seperti ini, harga di dalam lorong atas, kita bisa menggunakannya untuk trailing stop di low-nya di garis tengah, itu juga bisa. Dan ketika harga sideways kita bisa menempatkan trailing stop kita pada posisi bawah di sini atau stop loss kalau kita yang melakukan trading intraday ya teman-teman. Itu baik sekali. Oke, itu penjelasan dari Kettner Channel yang menggunakan penambahan dan pengurangan 2 kali ATR. Nah, sekarang yang Bollinger Band ya, dan ini tentu saja sangat familiar sekali. Dan kalau saya gunakan Bollinger Band, biasanya saya tidak ada tambahan indikator. Paling saya menggunakan trailing aja, menggunakan apa? Moving average ketika harga sudah sideways seperti ini. Saya mau lihatnya pelebarannya itu deviasinya sampai di mana. Jadi tujuan dari moving average Bollinger Band ini adalah dia menambahkan deviasi 2 ya. Kalau ini adalah menggunakan MA simple moving average 20 hari ya, karena saya gunakan pada Euro USD time plan daily. Oke, jadi sepanjang harga masih di band atas ya lanjutkan aja. Hold aja posisinya. Yang penting kita ngerti bahwa di sini sudah terjadi
pergeseran minat. Jadi setiap harga mengunjungi kembali daerah tengah, kita rebuy ya. Kemudian ada breakout pada sisi bawah, terjadi pergeseran minat, kita sudah tahu bahwa harga sudah berubah dan kita bisa melakukan sell sambil memperhatikan zona support. Kemudian ketika harga kembali ke garis tengah, kita bisa re-entry, resell lagi ya. Atau memperhatikan titik resistennya di mana, daerah supply dan demand-nya, itu bisa menjadi kombinasi yang sangat bagus ketika kita mengambil satu keputusan untuk masuk pasar. By the way, kita juga bisa menambahkan nanti mungkin pakai RSI untuk melengkapkan cara pandang kita, analisa kita untuk mendeteksi perubahan tren. Nah, sepanjang harga bergerak di bawah ban, maka harga akan memasuki tren turun yang kuat ya. Memang sesekali akan berbalik ke sisi atas dalam bentuk korektif. Itu adalah memang kebiasaan harga ya. Kita tidak bisa mengharapkan harga itu akan terus naik tanpa ada koreksi. Nggak mungkin ya, nggak akan mungkin terjadi. Oke, nah teman-teman, saya tadi ada menyinggung ketika moving over ini Bollinger Band 20 ini dalam konteks harga yang sedang rata ya, misalnya rata ini ya, kita melihat rata seperti ini. Tiba-tiba ada candle besar yang turun. Ini jangan dianggap bahwa ini membawa tren. Hati-hati ya, ketika harga ini sempit, harga di sini sempit, tiba-tiba tidak ada bias, tidak ada apa-apa dalam bentuk segitiga simetris seperti ini, kemudian dia keluar dalam bentuk candle besar dan harganya itu di luar band bawah, itu jangan langsung di follow. Kita harus cermat melihat ke samping kiri, apakah itu ada supply, demand, apakah di situ ada support. Oke, jangan kita menggunakan indikator ini secara buta dan membabi buta ya. Itu sangat fatal akibatnya. Jadi kita akan tetap memperhatikan biasnya ya. Teman-teman, dalam konteks rata seperti ini ingat kembali ya, ketika harga sedang rata selalu ada orang mencoba untuk mengangkat harga, biasanya akan menghasilkan false breakout dan sebagainya. Konteks harga seperti ini, teman-teman, ketika terjadi candle besar turun ke sisi bawah, tetapi bannya itu garis atasnya, garis bawahnya itu masih rata, meskipun dia keluar candlenya besar, nanti dia akan bawa masuk kembali sampai benar-benar harga menemukan momentum dan arah yang seharusnya dia berangkat. Nah, biasanya harga akan berangkat nanti dia akan membentuk bias, yaitu misalnya di sini biasnya menguat ke sisi atas. Nah, itu sebagai penggiringnya ya, sebagai trigger awalnya konteks harga akan naik dan turun seperti itu ketika harga sedang konsolidasi. Jadi ketika harga sedang konsolidasi, indikator ini akan membentuk leher botol ya. Terjadi penyempitan. Jadi ketika terjadi penyempitan, shadow tuh akan mancing keluar, shadow itu akan mancing ke bawah. Jadi kita harus menguatkan alasan ini trennya mau berangkat kemana. Dan selalu dia sebelum harga bergerak, dia akan didahului oleh namanya bias. Oke, didahului oleh bias, yaitu harga rendah yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, dan harga rendah yang lebih rendah. Ini membentuk lower high dan lower low ya, kira-kira begitu. Ini candle besar. Nah, candle besar apa bedanya dengan candle besar yang tadi yang keluar dari zona rata? Ini beda karena harga candle besar ini yang turun ini memiliki ruang bergerak yang masih tersisa cukup lebar. Oke, jadi itu bisa di follow. Oke, teman-teman, perhatikan yang menggunakan Bollinger Band itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang konteksnya untuk euro sekarang kondisinya dalam kondisi rata. Jadi ini sedikit riskan dan cukup berhati-hati dalam melihat biasnya nanti. Oke, biasnya kemana nanti? Kalau biasnya sekarang ini konteksnya turun, kita harus menunggu ada candle yang benar-benar menempel di garis band bawah, dan itu sebagai candle arah. So, kalau itu terjadi, itu bisa di follow. Oke ya, teman-teman sekalian. Demikian webinar kita pada sore ini, sangat simple dan bisa teman-teman aplikasikan dalam perdagangan biasa. Nah, ini butuh riset ya, butuh riset.
Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang ikut webinar pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali pada hari Kamis, masih membahas tren indikator. Oke, jadi saya ingin membawa kalian untuk melek penggunakan indikator, juga melek tentang posisi harga dan kondisi market yang saat ini terjadi. Oke, dan webinar kita pada hari ini berakhir di sini. Terima kasih buat atensinya teman-teman sekalian, dan kita akan jumpa pada hari Kamis. Oke, selamat malam teman-teman, sampai jumpa.